Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan, diabaikan aja, Bu. Resmon, takut banget ya sekarang ya. Kamu membayangkan penjara itu seperti apa nantinya ya, Mon. Ya, itulah makanya Mon ya, mulutmu itu dijaga. Kemarin kamu bilang, saya tidak takut. Ancaman nyawa pun saya hadapi. Kamu belum diperiksa aja sekarang sudah lari sana sini minta dukungan. Sekarang minta dukungan sama Habib lagi, ya kan? Emangnya sebagai ahli apa beliau itu? Juga Pak Habib yang terhormat. Maaf ini ya, Bapak tidak berhak tuh meminta Kapolda Metro Jaya untuk menghentikan kasus itu, ya. Kalau nantinya mereka tidak bersalah, mereka pasti dilepaskan, Pak. Gak usah takut ya. Tapi hukum harus tetap berjalan, ya. Jadi Anda jangan mengintervensi hukum, ya. Gak boleh itu, Pak, ya. Salah itu, Pak, ya. Rismon Sianipar merapat kepada Habib Rizik. Ya, bagi saya kalau ditinjau dari ilmu neuroscience ataupun dari ilmu psikologi, yaitu bentuk pertahanan diri manusia ketika dia itu sudah kalah dan menganggap argumennya dia itu sudah lemah, begitu loh. Nah, untuk apa dia pertahanan diri dari apa? Dari tiga hal. Yang pertama adalah dari konsekuensi, baik itu konsekuensi sanksi sosial ataupun konsekuensi hukum. Kemudian yang kedua dari reputasi, jadi dia harus menjaga reputasinya. Dan yang ketiga adalah kebohongan itu supaya tetap terlihat menjadi kebenaran, maka dia harus ditutupi dengan kebohongan-kebohongan selanjutnya. Dan dia sudah tidak punya lagi tuh amunisi kebohongan untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Maka jalan satu-satunya itu tadi, merapat kepada seseorang yang dianggap pembenci ataupun orang yang tidak suka dengan orang yang dia tuduh. Artinya dia punya teman baru. Nah, kalau secara reputasi artinya begini, dia kan reputasinya sebagai pakar telematika, pakar digital forensik. Kalau dengan argumen yang dia sudah runtuh saat ini, itu artinya nanti kan seluruh masyarakat sudah tidak percaya lagi nih dengan reputasi dia. Ya minimal ada pengikutnya Habib Rizik yang masih percaya kepada dia, mempercayai reputasinya dia. Yaitu ibaratnya apa ya, kalau orang tenggelam tuh udah yang penting asal ambil aja begitu loh. Salah satunya itu tadi merapat kepada Habib Rizik Syihab. Terima kasih. Ijazah Rismon yang dari Jepang diduga palsu, teman-teman. Dan ini diungkap oleh salah satu pakar digital forensik di Indonesia yang bernama Joshua M. Sinambela. Dan ini hasil investigasi beliau bersama dengan rekan setimnya. Nah, saya akan bacakan hasil investigasinya ya. Setelah melakukan investigasi bersama tim DFIS yang beberapa diantaranya merupakan lulusan PhD Tulen dari Jepang dan menunggu konfirmasi seminggu lebih karena adanya liburan Golden Week di Jepang. Akhirnya pagi ini kami mendapatkan email konfirmasi secara ofisial melalui Academic Affairs Section Faculty of Engineering Yamaguchi University yang menyatakan bahwa ijazah si pakar gadungan ternyata palsu atau tidak pernah dikeluarkan oleh pihak kampus tersebut. Ijazah yang pernah disubmit si pakar gadungan di instansinya ternyata hasil editan. Ada beberapa typo yang tidak mungkin ditemukan di ijazah asli, apalagi ijazah kampus Jepang. Dan ini email hasil translate dari email Yamaguchi, teman-teman ya, yang dikirimkan ke Joshua M. Sinambela. Kepada Universitas Gajah Mada, kepada Bapak Joshua M. Sinambela, saya Tomomi Sumori dari bagian Akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Mohon maaf atas keterlambatan balasan ini. Terkait dengan ijazah yang Anda lampirkan, jadi Joshua melampirkan ijazah Rismon dan dikirim ke Yamaguchi untuk diklarifikasi apakah ini benar terbitan dari Yamaguchi. Dan ternyata Yamaguchi mengatakan Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkannya. Salam hormat, Tomomi Tsumori, bagian Akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Waduh, apakah ini maling teriak maling, teman-teman? Waduh, ternyata kebenaran selalu mendapatkan dan menemukan jalannya sendiri. Joko Widodo ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi. Ancaman nyawa. Rismon, kau jangan berlagak sok jagoan kau ya. Inilah orang Batak yang tidak bisa menjaga mulutnya ini.
Siapa bilang kau pejuang kebenaran kau? Hah? Nggak usah kau sok-sokan. Mungkin aku aja belum tentu bisa kau lawan. Apa perlu kita mainkan? Ketemu di mana kita dulu? Kami ini pecinta Jokowi. Kau aslinya kau apa kau? Pengkhianat negara juga kau ya? Sok-sokan kau. Udah, kau jangan sok-sokan kau. Kalau penting saya juga lawanmu nggak apa-apa. Oke? Mau ketemu di mana kita? Kamperet kau. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Kita uji pun ini, misalnya Pak Roy Suryo bilang ini nggak usah negara terlalu jauh. Singapura aja negara tetangga kita, Malaysia, nanti kita urunan untuk uji forensik. Ini pasti ini masuk gitu. Kalau laboratorium forensik ya yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima karena berkaca pada kasus Jessica Wongso ya, laboratorium komputer forensik dipakai jadi studio animasi digital. Jadi ini kita harus hati-hati, para lawyer juga Pak, bahwa kita tuntut nanti ya supaya bisa diuji di tempat-tempat yang mereka sendiri nggak bisa intervensi. Kalau itu dilakukan 1 minggu selesai sebenarnya. Dan pasti 11.000 triliun persen palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Nusa Kambangan kan. Supaya belum banyak orang lainnya kok sampai 11.000 triliun kan, saya 100% aja bisa. Bisa, kan dramatisir. Itu sama penekanan aja. Biar viral. Biar viral. Kan banyak konten kreator di sini, Pak. Bahasa akademiknya 100% ya. Bahasa viralnya YouTube-nya 11.000 triliun persen biar dari kantong kiri ya. Iya. Kantong kanan gitu kan. Jadi Pak Joko Widodo ini ya, dan UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN, di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta, Mas? Apa? Solo sama. Ya, Pengadilan Negeri Solo. Waktu di kita juga dia nggak datang. Iya, 2 kali nih UGM dan Di kita Jokowi. 3 kali. Ya. Bayangkan ya, UGM kompak tidak datang bersama Jokowi menghadiri sidang mediasi di Solo. Seharusnya kan kalau memang dia punya semua dokumen ya terkait studi mereka, studinya dia, ya datang saja gitu. Nah ini kan semakin menguatkan statement saya kan Bang, 11.000 triliun persen. Jadi bukan sekedar itu bos, dia melecehkan pengadilan. Dia itu melecehkan ya Bang ya. Iya dong. Proses mediasi itu kan proses Iya. pengadilan juga ya Bang. Contempt of court. Gitu loh. Jadi semakin tidak datang Pak Jokowi, maka statement saya semakin mengerucut. Makin benar. Persentase orang yang percaya Rismon dan Roy Suryo dan Bu Tifa akan semakin besar. Mungkin nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal bazirnya.